Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sari MPD yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan, presentasi dari kelompok kami, yang di sini kami ingin menjelaskan LKS eksperimen tentang bermain gelembung sabun. Boleh di-slide? Yang pertama ada lembar kerja siswa yang berjudul, Bermain Gelembung Sabun, yang di sini, kami diselenggarakan pada Rabu 16 November 2022. Lalu tujuannya ada 3, yaitu siswa dapat melakukan percobaan eksperimen bermain gelembung sabun, yang kedua ada siswa dapat menganalisis pengaruh tegangan permukaan pada gelembung sabun, dan yang terakhir ada siswa dapat menentukan penyebab gelembung sabun yang menghasilkan warna-warna. Lalu, yang kedua ada tahap mengamati yang di mana, hewan ini disebut dengan anggang-anggang, di mana hewan ini memiliki kemampuan berjalan di atas permukaan air. Hal ini, bisa terjadi karena adanya pengaruh tegangan permukaan, yang di mana tegangan tersebut, adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini dikarenakan oleh gaya tarik-menarik yang tidak seimbang pada antar pemuka cairan. Gaya ini biasa segera dikenal, pada kenaikan cairan, biasa dalam pipa kapiler dan, bentuk suatu tetesan kecil cairan. Tegangan permukaan diam atau statis, akibatnya tegangan permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Boleh dikebawahin? Seperti jenis cairan, suhu, dan tekanan, massa jenis, konsentrasi zat terlarut, dan kerapatan. Jika cairan memiliki, molekul seperti cairan, karenanya tegangan permukaannya, juga akbar. Salah satu faktor yang mempengaruhi akbarnya tegangan permukaan adalah massa jenis atau densitas. Semakin akbar densitas berarti semakin rapat muatan-muatan atau partikel dari cairan tersebut. Kerapatan partikel ini menyebabkan, makin akbarnya gaya yang diperlukan untuk memecahkan permukaan cairan tersebut. Hal ini sebab partikel yang rapat mempunyai gaya tarik-menarik antar partikel yang kuat. Sebaliknya, cairan yang mempunyai densitas kecil akan mempunyai tegangan permukaan yang kecil pula. Konsentrasi zat terlarut atau solut, suatu larutan biner mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat, larutan termasuk tegangan, muka dan adsorpsi pada permukaan larutan. Di mana, telah diteliti bahwa solut yang akan ditambahkan ke dalam larutan akan menurunkan tegangan muka, sebab, solut yang penambahannya ke dalam larutan menaikkan tegangan muka mempunyai konsentrasi di permukaan yang lebih kecil daripada di dalam larutan. Beberapa metode penentuan tegangan muka dalam praktikum ini digunakan, metode pipa kapiler, yang di mana adalah mengukur tegangan permukaan zat cair dan sudut kelengkungannya dengan memakai pipa berdiameter. Salah satu ujung pipa dicelupkan ke dalam permukaan zat cair, karenanya zat cair tersebut permukaannya akan naik mencapai ketinggian tertentu. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Helena Sekar. Kepada Helena dipersilakan. Lalu selanjutnya ada bagian menanya, yang dimana di sini siswa diminta untuk membuat beberapa pertanyaan mengenai LKS yang telah disampaikan. Seperti contoh, yang pertama, mengapa sabun dapat menghasilkan gelembung sabun? Lalu yang kedua, mengapa gelembung sabun dapat menghasilkan warna-warna yang berbeda? Lalu selanjutnya ada mengumpulkan data, yang dimana di sini itu alat dan bahan dari eksperimen yang kita buat, yaitu bermain dengan gelembung sabun, yang dimana alatnya yang pertama ada gelas kimia 100 mili sebanyak 1 buah, gelas ukur 50 mili 1 buah, kawat berbagai pola 3 buah, dan bentuk kawat yang kami pakai di sini ada kawat berbentuk segitiga, segi 5, dan berbentuk gajah. Lalu ada tambahan lagi, ada batang pengaduk sebanyak 1 buah. Lalu di sini ada bahan yang kami gunakan, sabun mandi cair, bentuknya bebas. Mau
merek apa dan apa aja, yang penting cair. Jumlahnya 12 mili, lalu ada gliserin 10 mili, dan air sebanyak 50 mili. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Helina. Baik, untuk prosedur percobaannya, yang pertama adalah siapkan kawat berpola segitiga, segi 5, dan bentuk gajah. Dan yang kedua, masukkan 10 ml gliserin ke dalam gelas kimia. Selanjutnya, ukur air sebanyak 50 ml dan masukkan ke dalam gelas kimia berisi gliserin. Yang keempat, ukur sabun mandi cair sebanyak 12 ml, lalu masukkan ke dalam gelas kimia berisi air dan gliserin. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur merata. Selanjutnya yang terakhir, celupkan kawat berpola ke dalam larutan dan angkat lalu tiup hingga berbentuk gelembung. Selanjutnya di sini ada data pengamatan. Untuk yang pertama, menyiapkan kawat berpola segitiga, segi 5, dan bentuk gajah. Yang kedua, memasukkan 10 ml gliserin ke dalam gelas kimia. Yang ketiga, mengukur air sebanyak 50 ml dan memasukkannya ke dalam gelas kimia berisi gliserin. Yang keempat, mengukur sabun mandi cair sebanyak 12 ml, lalu memasukkannya ke dalam gelas kimia berisi air dan gliserin, kemudian mengaduknya hingga merata. Dan yang terakhir, mencelupkan kawat berpola ke dalam larutan dan angkat, lalu meniupnya hingga terbentuk gelembung. Nah, nanti siswa diminta untuk menganalisis data pengamatannya dan diisi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wangi. Untuk materi selanjutnya ada mengasosiasi. Siswa diharapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. Pertanyaan pertama, ada mengapa gelembung yang dihasilkan oleh setiap bentuk pola pada kawat tetap berbentuk bulat. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud gaya kohesi? Pertanyaan ketiga, gaya kohesi akan selalu diminimalkan dan molekul-molekul cairan akan tersusun sedemikian rupa agar permukaan lapisan cairan juga minimum. Disebut apa hal tersebut? Yang keempat, mengapa gelembung dapat menampakkan warna-warna tertentu? Boleh dilanjut. Yang tahapan selanjutnya ada mengkomunikasikan. Setelah itu, siswa disuruh berdiskusi dengan teman-teman dan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Dan yang terakhir, di bagian terakhir ada kunci jawaban. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wangi atas penjelasannya. Selanjutnya ada video dari kami, yaitu praktikumnya. Boleh ditampilkan? Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.